warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuratul Mahmudah dengan NIM 940101218. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin menggunakan metode game-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Bu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Baik? Baik. Baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Yang pertama Mbak Liva. Mbak Liva ada? Hadir Bu. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa bersama. Mulai berdoa bersama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kemarin kan Ibu sudah kirim materi. Apa udah dibaca? Sudah. Nah, sekarang buka ya. Kira-kira kemarin materinya tentang apa ya? Khulafaur Rasyidin. Iya benar, Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Siapa? Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin itu siapa saja sih? Siapa saja? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ya, Umar terus bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Abi Thalib. Thalib. Nah, yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan khalifah pertama yang memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Dikenal karena kesetiaannya kepada Rasulullah. Nah, kira-kira apa saja sih teladan Abu Bakar As-Siddiq? Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Iya, betul. Terus yang kedua? Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga? Keadilan dan kesetaraan dalam memimpin. Yang keempat? Kesiapan untuk mempertaruhkan jiwa demi kebenaran. Terus selanjutnya? Kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Terus? Kesederhanaan dan kesahajaan. Yang ketujuh? Kasih sayang dan kepedulian. Nah, jadi Abu Bakar itu selalu taat kepada Allah dan juga Rasulullah. Beliau juga memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Beliau juga adil dalam memimpin. Terus beliau ini juga pemimpin yang bijaksana. Beliau juga selalu hidup dengan sederhana dan memiliki kasih sayang dan juga kepedulian. Selanjutnya ada siapa? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu khalifah setelah Abu Bakar. Nah, ada beberapa keteladanan dari Umar bin Khattab, yaitu seperti taat kepada Allah dan juga Rasulullah. Rasul. Nah, Umar ini selalu taat kepada Allah, seperti ketika ia masuk Islam dan menjadi pembantu setia Rasulullah. Yang kedua ada kesabaran dan Ketabahan. ya betul, jadi Umar itu selalu menghadapi banyak tantangan, namun ia itu tetap sabar dan juga tabah, seperti ketika ia menjadi khalifah dan menghadapi perlawanan. Yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan. Ya, jadi Umar ini merupakan pemimpin yang sangat adil dan setara, tidak memihak kepada siapapun, seperti ia mengatur administrasi negara. Dan yang keempat yaitu apa? Kesiapan untuk mempertaruhkan jiwa. Nah, iya betul sekali. Jadi Umar ini siap mempertaruhkan jiwanya demi keberadaan dan keadilan, seperti ketika menjadi khalifah dan menghadapi perlawanan. Yang kelima, kepemimpinan yang bijaksana. Jadi Umar itu memimpin dengan bijaksana, adil, dan mempertimbangkan keputusan yang tepat untuk umat Islam, seperti ketika beliau ini mengatur perluasan wilayah Islam.
Yang keenam ada kesederhanaan dan kesahajaan. Jadi Umar itu selalu hidup sederhana dan sahaja, tidak suka kemewah-mewahan dan kekayaan. Seperti ketika ia menjadi khalifah, beliau ini tetap hidup sederhana, tidak pernah bermewah-mewahan. Yang terakhir ada kasih sayang dan kepedulian. Jadi Umar ini memiliki kasih sayang dan kepedulian yang besar terhadap umat Islam, selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Benar. Selanjutnya ada siapa? Ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dikenal karena kedermawannya beliau. Terus beliau ini juga memperluas Masjid Nabawi. Ada beberapa keteladanan dari Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Utsman ini sangat taat kepada Allah dan juga Rasul. Terus yang kedua ada kesabaran dan ketabahan. Utsman ini juga menghadapi banyak tantangan, namun ia tetap sabar dan tabah seperti saat menjadi khalifah itu. Terus beliau ini juga adil dan juga kesetaraan. Terus yang keempat, beliau ini juga sangat dermawan. Utsman ini dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan, seperti ketika ia menyumbangkan harta untuk membiayai pasukan Islam. Yang kelima ada kepemimpinan yang bijaksana. Jadi Utsman ini memimpin dengan bijaksana dan juga adil. Terus juga mempertimbangkan keputusan yang tepat untuk umat Islam. Yang keenam yaitu kesederhanaan dan kesahajaan. Ya, seperti tadi ya. Terus selanjutnya yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Terus Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir, yaitu khalifah keempat, memerintah dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Dikenal karena ilmu dan juga keberaniannya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sangat berani. Jadi kalian juga harus sangat berani ya. Terus beliau ini juga menghadapi fitnah dan juga pemberontakan. Ali bin Abi Thalib juga selalu taat kepada Allah, terus selalu tabah, memiliki keberanian dan ketegasan. Ali terkenal sebagai panglima perang yang gagah, perkasa dan berani, seperti ketika ia menghadapi lawan-lawannya. Beliau juga cerdas dan sangat bijaksana. Ali ini dikenal cerdas dan juga menguasai banyak masalah keagamaan, seperti yang tergambar dari sabda Nabi SAW. Terus beliau ini juga adil dalam memimpin. Terus beliau ini juga hidup sederhana, tidak suka kemewahan. Terus beliau ini juga siap untuk mempertaruhkan jiwa demi kebenaran dan keadilan. Nah, dari khalifah 4 tadi kita bisa mencontoh sifatnya seperti adil dan bijaksana, terus dermawan, sederhana, adil dalam memimpin, dan setia kepada Allah SWT. Tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang silakan buka link yang telah Ibu kirim untuk bermain kuis. Oke semuanya, gimana tadi gamenya? Seru atau tidak? Seru doang apa seru banget? Seru banget. Nah sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke anak-anak, sekarang pembelajarannya telah selesai. Dilanjut di rumah ya. Ada PR-nya itu kalian menulis nama-nama khalifah, terus ditulis juga keteladanannya. Dibuat dengan bagus dan rapi ya. Jangan lupa. Terus sekarang pokoknya intinya kalian gak boleh lupa ya. Terus sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian video daring dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.